Perginya Nek Mis. Gimana Ton, lumayan gajimu? Tanya Pak Nasir yang sama-sama berjalan membawa amplopnya keluar ruangan. Lumayan Pak, alhamdulillah cukup buat beliin Nur cincin. Ya cepatlah pulang besok libur. Kamu bawa cahayamu itu ke toko emas. Meski emas baru itu bukan buat dia, tapi mahar kalian lunas, ucap Pak Nasir. Tono mengangguk lalu merapikan barang-barangnya. Ia segera pulang tapi menuruti Aida dulu jika ia harus ke warung Nek Mis untuk membantunya beberes di sana. Pak duluan, pamit Tono, ia tak bertemu dengan Om Edo kali ini. Dengar-dengar Om Edo sedang ke kantor pusat untuk membahas mengenai proyeknya dan sembari ia memperkenalkan Tono dengan bantuan yang telah menyelesaikan karyanya. Motor berhenti tepat di depan warung Nek Mis. Keadaan warung begitu lenggang dengan pintu yang terbuka. Tono masuk dan memanggilnya berkali-kali, tapi tak kunjung ada jawaban. Nenek di mana? Panggilnya lagi, ia pun berjalan mengitari warung hingga ke pantai untuk mencari sang nenek. Nenek, Tono pulang nek, pulang yuk. Panggilnya lagi berkali-kali tapi tatapan Tono terganggu oleh sebuah penglihatan. Ada seperti tubuh seorang wanita terapung di pantai. Ia terus memperhatikan dan memberanikan diri untuk mendekat, apalagi ketika air asin itu sudah menyentuh kakinya. Rasanya langsung lunglai dan lemas gemetar. Tono memaksikan diri mendekat dengan segenap keberanian yang ada dan semakin jelas jika Nek Mislah yang ada di sana, di balik bebatuan dan diam terapung. Nek, astagfirullah, nenek, panggil Tono dengan begitu kuat. Air matanya menganak sungai, ia kebingungan harus berbuat apa pada Nek Mis di sana, yang entah dalam keadaan bagaimana. Aku tak bisa masuk ke air, jika aku nekat aku justru tak akan bisa menolong Nek Mis. Aku harus cari bantuan, ucap Tono yang kemudian berlari sekuat tenaga mencari bala bantuan. Tak perlu jauh karena ia segera menemukan pangkalan Pak Usman. Ia memanggil dan segera menariknya dengan segera menuju Nek Mis dan menolongnya. Kamu gak bisa tolongin apa? Maaf Mang, saya takut kalau saya justru pingsan sendiri. Nenek tak jadi tertolong, ayo Mang, mohonnya. Mang Usman pun meminta bala bantuan hingga beberapa orang datang masuk ke dalam air dan menolong Nek Mis mengangkatnya dari air. Tono dengan segenap tenaga berusaha memberikan RJP pada Nek Mis dan beberapa kali mencoba mengeluarkan air dari sana. Kepalanya terbentur, lihat itu, tunjuk salah seorang dari mereka. Bukan main lagi nih, ayo bawa ke rumah sakit. Tono hubungi Aida terus tutup warungnya, pinta Mang Usman. Mereka pun pergi dengan menggendong Nek Mis masuk ke dalam angkot itu, sedangkan Tono kembali ke dalam warung untuk mencari HP Nek Mis. Mei, aku kok gelisah? Iya, kamu kenapa sih, ada sesuatu atau kangen sama Tono? Mei justru menggodanya. Mei serius, aku tuh benar-benar ada yang bikin cemas, kepikiran tapi entah apa. Coba hubungi nenek, ucap Mei. Aida akhirnya mengangguk lalu meraih HP yang ada di tas kecilnya, menekan nomor Nek Mis lalu menunggu seseorang mengangkatnya. Kebetulan waktu itu Tono pun tengah mencari HP itu di mana-mana. Halo Nur, iya Mas. Kok Mas Tono yang angkat? Aku sudah pulang dan aku sekarang di warung. Oh iya, nenek mana? Tanya Aida masih sedikit santai. Nur, maaf aku telat, tapi nenek kutemukan tergeletak di pantai Nur. Semua menangis. Nur, maaf aku telat, tapi nenek kutemukan tergeletak di pantai Nur. Apa, jangan main-main Mas, ini nenek lo yang diomongin. Nur, karena ini nenek makanya aku gak main-main Nur. Kita bertemu di rumah sakit, Mang Usman membawanya. Aida tak menjawab sepatah kata pun, ia langsung menutup HP-nya dan menarik Mei yang masih duduk memeluk berkasnya. Ikut aku sekarang, ucap Aida dengan air mata yang sudah menganak sungai. Ai, kamu kenapa Ai? Pulang Mei, kita ke rumah sakit. Aida berlari cepat mendahului Mei. Ia menaiki motor itu tapi kuncinya ditarik oleh Mei. Mei, apaan sih Mei? Aku harus cepat ini. Tenang dulu dan jawab, ada apa? Tanya Mei yang memang harus tegas kali ini. Nenek, Mei, Mas Tono menemukan nenek tergeletak di pantai. Nenek gak tahu kenapa. Astagfirullah nenek. Mei ikut shock karenanya.
Kita harus ke rumah sakit, Mas Tono nungguin kita di sana. Ayo Mei, Aida memohon dengan air mata yang terus mengalir. Ke rumah sakit oke, tapi Mei yang bawa. Aida jangan kamu cemas, gak akan aku biarin bawa motor sendiri. Aida kemudian mengontrol emosinya, mengusap air mata dan menghela napasnya yang terasa perih dan berat itu. Ia lalu mengangguk mengisyaratkan pada Mei jika ia telah siap ia bawa. Keduanya berusaha tetap tenang selama perjalanan, terutama Mei yang menjadi supir Aida saat ini. Perasaan mereka sama, tapi Mei harus lebih kuat dari Aida dalam hal ini. Teringat seperti kejadian yang sama 10 tahun lalu, ketika ayah Mei yang ditemukan di tepian pantai tanpa nyawa. Mei, cepatlah Mei. Iya bentar, Ai, sabar dong. Mas Tono juga di sana kan? Tapi perasaan aku nggak enak dari tadi pagi loh, Mei. Tangisnya kembali membuncah, Mei pun menarik gasnya lebih kuat, mempercepat waktu untuk mereka sampai. Untungnya ia pun sudah terlatih dalam keadaan yang serba darurat. Dokter, bagaimana nenek saya? Tanya Tono pada dokter yang memeriksanya. Pasien mengalami benturan yang cukup kuat, jantungnya pun seperti sempat mengalami nyeri sebelumnya. Ya memang nenek memiliki riwayat sakit jantung, jawab Tono. Semua upaya telah dilakukan tapi Tuhan berkehendak lain. Nenek Miss telah meninggal dunia bahkan dari sebelum dibawa kemari, jelas sang dokter. Tono mengusap wajahnya dengan kasar, menjambaki rambutnya beberapa kali dan beberapa kali membenturkan kepalanya di dinding, hingga Aida datang dan menghentikan aksinya. Mas, panggilnya dengan berlari sekuat tenaga. Nur, tatapnya nanar. Nenek mana? Nenek baik-baik saja kan? Tanya Aida, tapi Tono bergeming. Ia hanya terus menatap wajah Aida yang penuh harap akan kabar baik mengenai neneknya. Mas, jawab nenek mana? Rengek Aida yang air matanya mulai tumpah lagi. Tono diam, hanya diam dan langsung memeluk istrinya dengan erat. Pelukan itu cukup menjawab semua pertanyaan Aida. Enggak mungkin. Nenek enggak mungkin pergi, Mas. Nenek enggak boleh pergi. Raca Aida yang masih belum bisa menerima kabar itu. Tak lama kemudian Mei pun masuk, ia menyaksikan keduanya berpelukan dan terjawab pula tanpa ditanya bagaimana Nek Miss saat ini. Enggak. Nek. Lari Mei ke ruang observasi di mana nenek baru saja ditangani, bahkan infus pun belum terpasang di tangan keriput itu. Mei beberapa kali mengguncang tubuh Nek Miss, berharap agar ia masih dapat bangun menemuinya. Biasanya nenek paling kesal kalau Mei giniin, kenapa sekarang diam aja? Tangisnya makin pecah mengisi ruangan yang harusnya senyap itu.